Saya Chelsea Zahwa Umriana. Saya Fendi Mulyaningsih. Saya Det Wulandari. Saya Julu Cahaya. Saya Putri Amelia Wardani. Saya Lara Suryani. Kami dari kelas 11 Selamat menyaksikan. 1. Pengertian pernikahan. Imam Ahmad bin Umar As-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis mendeklarasikan nikah secara bahasa bergabung atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti suatu akad yang menjadikan seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan masing-masing pihak. 2. Dalil nakli tentang pernikahan dalam Quran surat Al-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang, sehingga pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum orang berpikir. Quran surat Al-Rum ayat 30. 3. Tujuan pernikahan. 1. Memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. 2. Untuk memperoleh membina rasa cinta dan kasih sayang. 3. Untuk memperoleh kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 4. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 5. Untuk memperoleh keturunan yang sah. 4. Hukum pernikahan. Hukum asal melaksanakan pernikahan yaitu mubah atau boleh. Ada beberapa hukum pernikahan, yaitu yang pertama sunnah. Hukum sunnah menikah ditunjukkan kepada orang yang sudah mampu dari segi fisik, dari segi lahir maupun batin, dan sanggup untuk mengendalikan diri dari godaan perbuatan perzinaan. 2. Wajib. Hukum wajib menikah ditunjukkan kepada orang yang sudah mampu dari segi lahir maupun batin, dan bila ia tidak melaksanakan pernikahan, ia akan takut jikalau terjerumus ke dalam perzinaan. Ketiga, mubah atau diperbolehkan. Seseorang dihukumi mubah apabila faktor-faktor yang mengharuskan dan menghalangi tidak ada pada diri seseorang tersebut. Yang keempat, makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila seseorang yang ingin menikah hanya memiliki hasrat tertentu dan ia hanya mampu membiayai pernikahan, namun ia tidak mampu dalam memberikan nafkah. Yang terakhir, haram. Hukum menikah menjadi haram apabila seseorang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat buruk seperti ingin menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. 5. Memilih pasangan dalam pernikahan. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan kepada seseorang dalam memilih pasangan. Yang pertama, hartanya, keturunan, kecantikan atau ketampanan, agamanya. 6. Ketentuan pernikahan. A. Rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Rukun nikah ada 5, yaitu 1. Calon suami. A. Calon suami benar-benar laki-laki. Calon suami bukanlah orang yang haram untuk dinikahi, tidak terpaksa, jelas identitasnya, dan juga tidak sedang melakukan ihram. 2. Calon istri. Calon istri benar-benar
menggunakan bahasa selain bahasa Arab. B. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Mahram perempuan yang haram untuk dinikahi. Muhabbat haram untuk selamanya. Khairul muhabbat haram untuk dinikahi selama masih ada ikatan pernikahan. C. Pernikahan yang tidak sah. 1. Pernikahan mutah, yaitu pernikahan yang dibatasi dalam jangka waktu tertentu. 2. Pernikahan sigar, yaitu pernikahan dengan syarat barter atau tidak memberi mahar. 3. Pernikahan muhalil, yaitu seorang menikahi wanita yang telah dicerai selama 3 kali. 4. Pernikahan yang sedang dalam masa ihram, baik ihram haji atau umroh. 5. Pernikahan dalam masa idah, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang masih dalam masa idah. 6. Pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tanpa dihadiri wali. 7. Pernikahan dengan wanita yang musyrik atau menyekutukan Allah. 8. Menikahi mahram, baik mahram selamanya, mahram karena pernikahan atau sepersusuan. D. Hak dan kewajiban suami istri. Adapun kewajiban suami kepada istri: 1. Memberikan tempat tinggal yang layak untuk istri sesuai kemampuan suami. Yang kedua, memberikan nafkah istri sesuai pendapatan dan kemampuan suami. Yang ketiga, berinteraksi dengan istri secara ma'ruf atau baik dengan memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Keempat, menjadi pemimpin keluarga dan menjadi penengah. Kelima, membantu istri dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari atau tugas sehari-hari di dalam rumah. Sedangkan kewajiban istri terhadap suami: yang pertama, taat dan patuh kepada suami sesuai ajaran Islam. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri sebagai istri dan menjaga kehormatan untuk suami. Yang ketiga, mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai seorang istri. Yang keempat, memelihara, merawat, dan mendidik anak, terutama pendidikan tentang agama. Mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin terkadang disebut niflah atau syadaq, yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan, yakni harta atau apapun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan. Walaupun menyebutkan mahar dalam akad nikah sunnah hukumnya, tetapi wajib diberikan oleh laki-laki dalam sebuah pernikahan. Resepsi pernikahan. Walimatul urf sering disebut dengan resepsi pernikahan karena walimah secara bahasa berarti berkumpul. Sedangkan istilah walimah adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang diadakan karena adanya kebahagiaan atau lainnya. Hukum mengadakan walimah adalah sunnah dan wajib hukumnya memiliki undangan walimah tersebut, kecuali jika ada undeur atau halangan. Tujuan dari walimah adalah untuk mengumumkan pernikahan dan sebagai bentuk syukur atas kebahagiaan yang diperoleh dengan cara berbagi bersama. 7. Talak dan idah. Talak dari segi bahasa artinya melepas ikatan. Hukum melakukan talak ialah makruh. Talak dibagi menjadi 3, yaitu talak dari segi kalimat yang digunakan. Talak dengan kalimat yang digunakan adalah talak yang diucapkan dengan kata terus terang. Yang kedua, talak dari segi sesuai atau tidak dengan aturan syariat. Talak dibagi dalam menjadi 2, yaitu talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni ialah talak yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan talak bid'i yaitu talak yang tidak sesuai dengan aturan keagamaan. Yang ketiga, talak dari segi boleh dan tidaknya rujuk.
pada masa idhah maupun di luar masa idhah. Sedangkan talak bain dibagi menjadi dua, yaitu bain syukrah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami atas perintah sang istri. Seorang suami tidak diperbolehkan rujuk maupun masih dalam masa idhah. Dan talak bain kubra mempunyai hukum yang sama. Talak bain kubra atau talak untuk ketiga kalinya berarti menjadikan permisahan untuk selama-lamanya dan tidak diperbolehkan kembali lagi selama-lamanya. Masa idah. Masa idah adalah masa menanti yang diwajibkan oleh istri yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, yang bertujuan untuk diketahui kandungannya berisi atau tidak. Hal lain yaitu tujuannya untuk introspeksi diri atau perenungan. 8. Rujuk. Dalam bahasa Arab, rujuk adalah tajah yang artinya kembali. Sebagaimana dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, rujuk adalah mengembalikan istri yang dalam masa iddah talak raj'i, bukan bain. Syarat dan rukun rujuk yaitu balik berakal atas kehendak sendiri. Rukun rujuk ada 4, yaitu 1. Perceraian atau talak. 2. Orang merujuk. 3. Sikhat. 4. Orang yang akan dirujuk atau 4 orang yang akan dirujuk istri. 9. Pernikahan menurut undang-undang. Dalam undang-undang menjelaskan bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 10. Hikmah pernikahan dalam Islam. 1. Dapat melaksanakan perintah Allah. 2. Mendapatkan generasi yang sah. 3. Membuka pintu rezeki dari Allah. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum